Apakah Anda akhir-akhir ini sering bangun tidur dengan perasaan frustrasi yang terpendam? Perasaan bahwa hidup telah mematikan bagian penting dari maskulinitas Anda? Pria di atas 60 tahun, jujur saja, hilangnya sinyal pagi hari itu, ereksi yang dulunya otomatis, sering disertai dengan rasa malu yang tumpul atau pasrah bahwa tubuh tidak lagi berfungsi. Banyak dari Anda menganggap ini sebagai tanda yang tidak dapat diubah bahwa Anda rusak. Tetapi izinkan saya, sebagai Dr. Elena Castillo, berhenti di sini. Saya telah menghabiskan puluhan tahun mendengarkan dan menangani masalah ini, bukan hanya sebagai kegagalan medis, tetapi sebagai tantangan untuk terhubung. Dan kebenaran yang telah kita temukan adalah bahwa sistem Anda tidak rusak, hanya saja sedang tidak aktif. Saya Dr. Elena Castillo, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana menekan dua titik yang sangat sederhana di anatomi Anda untuk membangkitkan komunikasi vital itu dan menemukan kembali apa artinya merasa sepenuhnya hidup dan berdaya, bahkan setelah usia 60 tahun. Saya ingin Anda membayangkan sistem saraf dan pembuluh darah Anda bukan sebagai mesin tua yang rusak permanen, tetapi sebagai komputer yang memasuki mode tidur nyenyak. Komputer tersebut terhubung, energi potensial ada, tetapi sinyal-sinyal penting untuk bangun telah dibungkam. Anda berbaring, tubuh Anda memasuki siklus perbaikan malam hari, dan alih-alih sistem saraf mengirimkan pesan di kewaspadaan penuh dan peningkatan aliran pembuluh darah yang menghasilkan ereksi pagi hari, para pembawa pesan telah tertidur di tengah jalan. Fenomena ini bukanlah kegagalan, tetapi latensi. Pengobatan konvensional sering mendiagnosis latensi ini sebagai kegagalan definitif, mengaitkannya semata-mata dengan kadar testosteron rendah atau obstruksi vaskular yang meluas. Meskipun faktor-faktor ini berkontribusi, faktor kunci yang sering diabaikan adalah latensi neurologis dan inaktivitas pembuluh darah perifer kecil yang memasok jaringan cavernosa. Bayangkan sebuah orkestra. Di masa muda, semua musisi, hormon, saraf, pembuluh darah bermain dengan keras dan selaras sempurna. Seiring waktu, konduktor, otak, terus memberikan sinyal, tetapi musisi latar, saraf perifer dan pembuluh darah halus di panggul telah mengecilkan volume. Mereka tidak membuang instrumen mereka. Mereka hanya berada dalam keadaan energi rendah, menunggu sinyal yang lebih kuat untuk diaktifkan. Mereka telah memasuki mode senyap. Sirkuit refleks yang menghasilkan kekakuan spontan, misalnya selama tidur REM, adalah mekanisme komunikasi murni. Ketika kita berhenti menggunakan sirkuit ini secara aktif, atau ketika stres kronis dan kebiasaan kurang gerak melemahkannya, jalur saraf dan saluran pembuluh darah menjadi lambat. Komunikasi antara pusat kendali, otak, dan target, jaringan ereksi, menjadi lambat dan lemah. Banyak pria berasumsi bahwa jika tubuh mereka tidak memberikan tanda kehidupan ini saat bangun tidur, itu karena kemampuan tersebut telah hilang sepenuhnya. Dan inilah poin yang ingin saya bantah. Kemampuan itu tidak hilang. Prioritas komunikasi yang hilang. Ini sangat menggembirakan karena artinya kita tidak perlu membangun jalur baru. Kita hanya perlu membersihkan dan memperkuat sinyal pada jalur yang sudah ada. Jika masalahnya bersifat struktural dan tidak dapat diperbaiki, jika perangkat kerasnya benar-benar rusak, satu-satunya solusi adalah operasi atau perawatan farmasi yang sangat agresif. Tetapi jika masalahnya adalah masalah komunikasi dan latensi, kita dapat menggunakan alat-alat sederhana dan alami untuk mengaktifkan kembali dialog internal tersebut. Kita berbicara tentang memperkenalkan kembali rangsangan yang sudah dikenali tubuh Anda, tetapi telah lupa cara menghasilkannya secara otomatis atau memprioritaskannya. Bayangkan otot yang sudah bertahun-tahun tidak Anda latih. Otot tersebut tidak hancur, tetapi telah kehilangan tonus dan responsivitasnya. Untuk membangkitkannya kembali, kita membutuhkan rangsangan spesifik pada titik jangkar yang tepat. Oleh karena itu, kita akan fokus pada dua titik kunci yang bertindak sebagai saklar utama untuk respons neurovaskular panggul. Ini bukanlah titik akupunktur yang misterius. Ini adalah area anatomi yang terdefinisi dengan baik yang tumpang tindih dengan berkas saraf vital dan konsentrasi pembuluh darah. Ketika diaktifkan secara sengaja dan sistematis, area-area ini
mengirimkan gelombang kejut peringatan ke seluruh sistem yang tidak aktif, membangunkan orkestra untuk bermain dengan penuh semangat sekali lagi. Poin pertama berfokus pada reaktivasi saraf, yang sangat penting untuk mengirimkan sinyal yang jelas dari otak ke bawah. Poin kedua berfokus pada reaktivasi pembuluh darah yang dalam, di mana hambatan fisik dari respons tersebut berada. Ketika kita mengerjakan kedua poin ini secara terintegrasi, kita tidak hanya mencari respons langsung, tetapi kita melatih kembali sistem untuk secara bertahap mengembalikan komunikasi neurovaskular ke mode otomatis, memulihkan sinyal kehidupan dan energi pagi yang Anda kira telah hilang. Untuk memahami poin pertama, kita harus melihat lebih dari sekadar panggul itu sendiri dan fokus pada pangkal tulang belakang. Dan fokuskan perhatian pada pangkal tulang belakang. Kami menyebut peralihan pertama ini sebagai titik dekompresi sakral. Agar orkestra neurovaskular di panggul dapat berfungsi, sinyal harus jelas. Bayangkan kabel yang keluar dari kotak sekering pusat. Jika kabel terjepit atau terus-menerus tegang di pangkalnya, sinyal yang mencapai sakelar akhir akan lemah, terputus-putus, atau tidak ada sama sekali. Pusat kendali fungsi ereksi dan respons genital, pelumasan dan pembengkakan, terletak di wilayah kunci sumsum tulang belakang yang dikenal sebagai plexus sakral, khususnya pada tingkat vertebra sakral S2, S3, dan S4. Saraf-saraf ini bertanggung jawab untuk mengirimkan perintah, buka gerbang, dan tingkatkan sensitivitas. Di dunia modern yang didominasi oleh gaya hidup kurang gerak, postur tubuh yang buruk, dan stres kronis, area ini, sakrum, yang membentuk dasar segitiga tulang belakang kita, seringkali tertekan. Hal ini bukan hanya karena berjam-jam kita duduk di atasnya, tetapi juga karena otot-otot dalam di sekitarnya, seperti piriformis dan rotator pinggul eksternal, menegang secara protektif. Ketika otot-otot ini menegang, mereka bertindak seperti turniket halus, menjepit atau mengiritasi akar saraf yang seharusnya mengirimkan sinyal. Ini adalah gangguan fisik yang membungkam pesan tersebut. Titik dekompresi sakral berfokus tepat pada pelepasan gangguan ini. Ini bukan tentang memijat prostat atau alat kelamin secara langsung. Ini tentang membersihkan jalur sinyal saraf, sehingga ketika otak mengirimkan perintah tersebut mencapai jaringan target dengan kekuatan dan kejelasan maksimal. Untuk mengakses mekanisme ini, kita perlu mengintegrasikan gerakan-gerakan yang melepaskan ketegangan di dasar panggul dari atas, melalui peregangan dan mobilisasi sadar sendi sakroiliaka dan daerah gluteal bagian dalam. Contoh praktis bagaimana Anda dapat mulai mengaktifkan saklar ini adalah apa yang saya sebut aktivasi bagian dalam tubuh. Ini bukan sekadar peregangan, ini adalah latihan kesadaran. Sebagian besar dari kita merasakan ketegangan di punggung bawah atau otot paha belakang, tetapi kita jarang merasakan kekakuan mendalam yang menyelimuti tulang sakrum. Bayangkan seperti ini, jika Anda duduk berjam-jam, tekanan konstan pada area sakral akan mengganggu mikrosirkulasi yang memberi nutrisi pada saraf-saraf tersebut. Ya, saraf membutuhkan darah sama seperti jaringan lainnya. Jika pasokan oksigen dan nutrisi berkurang di titik asal saraf, kemampuannya untuk mengirimkan impuls listrik secara efektif akan menurun drastis. Latihan ini dimulai dengan mengidentifikasi titik-titik jangkar ketegangan pada otot gluteal dalam titik-titik yang, ketika ditekan atau diregangkan, memancarkan sensasi ke bagian belakang kaki. Indikasi jelas bahwa kita berada di dekat akar saraf siatik atau plexus sakral. Dengan melepaskan dan melenturkan otot-otot ini secara sistematis, kita tidak hanya mengurangi ketegangan, tetapi juga memungkinkan akar saraf untuk bernapas kembali. Kita sedang melepaskan lilitan saraf yang terjepit. Tujuan dari Deep Seat Activation ada 3. 1. Memperbaiki postur panggul. Dengan menyelaraskan sakrum dengan lebih baik, tekanan yang tidak merata pada akar saraf berkurang. 2. Memulihkan aliran darah lokal. Dengan melepaskan ketegangan otot, aliran darah yang lebih baik dan bergizi dapat mencapai saraf. 3. Memperkuat sinyal saraf. Dengan mengurangi gangguan fisik, sinyal rangsangan atau aktivasi dari otak dapat berjalan tanpa hambatan, mencapai penis atau klitoris dengan kekuatan yang seharusnya. Ketika saklar saraf ini diaktifkan,
Kita merasakan perubahan halus yang melampaui respons seksual. Ada rasa keutuhan yang lebih besar di bagian dasar. Rasa sakit tumpul berkurang, gerakan pinggul lebih bebas, dan, yang terpenting, peningkatan kewaspadaan di daerah panggul. Tiba-tiba, rangsangan yang sebelumnya diabaikan oleh sistem saraf kini dikenali dan diprioritaskan. Ini seperti mengganti kabel tembaga tua yang berkarat dengan kabel serat optik. Setelah kita melakukan dekompresi saraf di dasar tulang belakang dan pleksus sakral, kita telah mencapai langkah utama pertama, memastikan pesan aktivasi tersampaikan dengan jelas. Tetapi, pesan yang jelas saja tidak cukup jika salurannya tersumbat. Itulah mengapa peralihan kedua berfokus pada reaktivasi pembuluh darah yang dalam. Sekarang mari kita bicara tentang instalasi pipa. Jika perineum, titik tekanan pertama kita, adalah pusat komando saraf, serat optik, maka saklar kedua adalah titik aliran dalam. Ini adalah stasiun pemompaan dan distribusi hidrolik. Seperti yang telah saya sebutkan, pesan yang jelas saja tidak cukup jika aliran darah buruk. Respons seksual yang lengkap, ereksi yang kuat, apmaksina, wandaya, vasokongesti klitoris yang kuat, atau pelumasan yang melimpah, pada dasarnya adalah peristiwa vaskular. Hal ini membutuhkan aliran darah yang cepat dan berkelanjutan. Frustrasi yang dialami banyak orang bukanlah karena jantung mereka tidak memompa cukup darah, tetapi karena jalan akses ke panggul tersumbat atau, lebih buruk lagi, terhambat. TERCAR, tantangan strangulasi vaskular pembuluh darah yang membawa darah vital ke organ seksual, terutama arteri pudendal internal, sangat rentan terhadap ketegangan otot kronis. Arteri-arteri ini tidak berjalan sendirian. Mereka melewati jaringan kompleks otot pinggul dan dasar panggul yang dalam, termasuk struktur seperti piriformis dan obturator internus. Jika Anda menghabiskan banyak waktu duduk, jika Anda mengalami tingkat stres tinggi yang menyebabkan Anda secara tidak sadar menegangkan otot dasar panggul, atau jika Anda memiliki pola gerakan yang tidak simetris, otot-otot ini menjadi terlalu aktif dan tegang. Ketika ini terjadi, otot-otot tersebut bertindak seperti perban pengikat diam-diam, menekan arteri yang melewati bagian bawah atau di antara mereka. Akibatnya, aliran darah akan berkurang secara bertahap, yang seiring waktu akan menurunkan respons fisik. Ereksi mungkin menjadi kurang kencang, sensitivitas menurun, dan kemampuan untuk mempertahankan kekentalan atau pelumasan berkurang drastis. Caperstax mengaktifkan aliran mendalam, melepaskan pengikat. Tujuan dari second switch adalah untuk melepaskan jaringan di sekitarnya yang menciptakan pembatasan vaskular ini. Hal ini dicapai melalui teknik pelepasan miofasial dalam yang berfokus pada otot pinggul dan gluteal besar yang secara langsung terlibat dalam mengakses panggul. Kami menyebut teknik ini deep gluteal release, dan teknik ini membutuhkan partisipasi yang sedikit lebih aktif daripada aktivasi otot bokong sederhana yang kami lakukan di area perineum. Cara melakukan deep gluteal release. 1. Alat yang dibutuhkan. Anda akan membutuhkan bola pijat yang keras, seperti bola lacrosse, atau, jika Anda sangat sensitif, bola tenis yang keras. 2. Posisi. Duduklah di lantai atau matras. Letakkan bola di bawah bokong Anda. Di area yang terasa paling kencang atau ingin tertekan, biasanya di dekat tulang pinggul, tetapi jangan tepat di atasnya. Temukan titik di mana ketegangannya paling besar. 3. Tekanan dan istirahat. Jatuhkan berat badan Anda ke bola. Anda mungkin perlu menopang diri dengan tangan. Jika sensasinya berupa rasa sakit yang tajam dan menusuk, ubah posisi. Jika berupa rasa tidak nyaman yang dalam dan dapat ditoleransi, sering digambarkan sebagai rasa sakit yang baik, Anda telah menemukan titik yang tepat. 4. Pernapasan dan penyerahan diri. Inilah bagian penting yang membedakannya dari pijat biasa. Ini bukan tentang memaksakan. Pertahankan tekanan dan fokuslah pada relaksasi aktif otot-otot yang ditekan. Bernapaslah dalam-dalam, arahkan napas Anda ke area yang tegang tersebut. Bayangkan otot tersebut mengendur di sekitar sebuah bola. 5. Gerakan. Sambil mempertahankan tekanan, Anda dapat menambahkan sedikit gerakan. Gerakan lutut pada sisi yang terkena secara perlahan ke dalam dan keluar. Gerakan dinamis ini membantu meregangkan otot piriformis,
dan melepaskan jaringan fasia yang mengelilingi pembuluh darah. Tahan setiap titik ketegangan setidaknya selama 60 hingga 90 detik. Anda perlu memberi waktu pada sistem saraf Anda untuk mencatat bahwa tidak ada lagi bahaya dan memutuskan untuk melepaskan ketegangan otot. Gelombang panas dan integritas pembuluh darah. Saat Anda melepaskan hambatan ini, hasilnya hampir seketika dan sangat memuaskan. Anda akan merasakan gelombang kehangatan. Ini bukan sekadar imajinasi Anda. Ini adalah aliran darah yang sebelumnya terhambat kini mengalir bebas melalui arteri iliaka dan pudendal. Kita telah beralih dari sungai yang tersumbat menjadi aliran deras yang bebas. Perbedaan yang kami amati di klinik setelah pelepasan ini sangat terasa. Pasien melaporkan tidak hanya peningkatan respons seksual, tetapi juga perasaan ringan dan vitalitas di kaki dan panggul mereka. Daerah tersebut tidak lagi terasa berat atau mati rasa. Sistem peredaran darah mengantarkan nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan, yang sangat penting tidak hanya untuk performa, tetapi juga untuk kesehatan jangka panjang jaringan panggul. Kita telah membahas sinyal, perineum, dan kita telah membahas pengiriman bahan bakar, otot gluteal dalam. Sekarang kita harus memastikan bahwa kendaraan yang menerima sinyal dan bahan bakar tersebut, yaitu dasar panggul itu sendiri, siap dan mampu melakukan tugasnya. Kita telah membahas sinyal, perineum, dan pengiriman bahan bakar, otot gluteal dalam. Sekarang kita harus memastikan bahwa kendaraan yang menerima sinyal dan bahan bakar tersebut, yaitu dasar panggul itu sendiri, siap dan mampu melakukan tugasnya. Untuk melakukan ini, kita perlu memastikan bahwa aliran darah, esensi vitalitas, tiba tanpa hambatan. Disinilah titik pelepasan sirkulasi ketiga dan terpenting berperan, arteri femoralis, yang saya sebut rodopia, jalan raya utama. Ini mungkin titik paling vital untuk memulihkan fungsi jangka panjang, karena jika jalan raya tersumbat, tidak peduli berapa banyak bensin yang ada di dalam tangki. Arteri femoralis terletak di lipatan selangkangan, tempat paha bertemu dengan perut. Disinilah terdapat arteri femoralis yang kuat, batang utama yang memasok darah ke bagian bawah tubuh Anda, termasuk semua struktur alat kelamin. Jika Anda seperti kebanyakan orang yang menghabiskan banyak waktu duduk, bekerja, mengemudi, atau sekadar bersantai, jalan raya ini tidak terbuka, melainkan terjepit. Bayangkan selang taman yang tertekuk menjadi dua, alirannya terhenti. Perilaku kurang gerak kronis menyebabkan kekakuan yang dalam pada ligamen pangkal paha dan otot aduktor bagian atas, yang terus-menerus menekan arteri dan, yang sama pentingnya, menekan pembuluh limfatik vital. Penyempitan ini tidak hanya mengurangi tekanan darah yang dibutuhkan untuk kongesti panggul, yang secara medis kita sebut gairah atau respons, tetapi juga menyebabkan penumpukan limbah metabolik, yang berkontribusi pada perasaan berat atau mati rasa, yang terkadang menyertai disfungsi. Sistem ini membutuhkan pembersihan dan ruang untuk bernapas. Dengan melepaskan ketegangan di area ini, kita melepaskan simpul yang mencekik pengiriman sumber daya ke panggul. Untuk melepaskan rodopia ini, tekniknya harus lembut namun tegas. Kulit di area ini sensitif, dan struktur pembuluh darah besar terletak di bawahnya. Berbaringlah telentang dengan lutut ditekuk jika itu lebih nyaman, yang akan merilekskan area selangkangan secara perlahan. Letakkan ujung jari Anda, atau bagian telapak tangan Anda yang lembut, tepat di lipatan selangkangan. Di dekat tempat Anda akan merasakan tulang kemaluan di bagian bawah. Tujuannya bukanlah untuk menekan lurus ke bawah, yang bisa terasa tidak nyaman atau tidak efektif. Tujuannya adalah untuk dengan lembut menelusuri garis tegangan. Bayangkan Anda menggeser ibu jari Anda di sepanjang tepi tali yang tegang, melepaskan daya rekat permukaannya. Gerakan jari-jari Anda dengan gerakan kecil, panjang, dan perlahan, dari tengah lipatan, dekat tulang, ke arah luar, menuju paha, mengikuti garis lipatan. Jika Anda menemukan titik yang terasa sangat keras, padat, atau bahkan seperti butiran, seolah-olah fasia telah menyatu, hentikan. Tetaplah pada titik tersebut dan bernapaslah dalam-dalam. Tekanan yang diberikan sebaiknya berada pada skala 5 atau 6 dari 10. Anda harus merasakan efeknya. Tetapi jangan sampai terasa nyeri yang tajam atau menusuk. Jika Anda merasakan denyutan yang kuat dan berirama,
Anda tepat berada di atas arteri. Cukup gerakan jari Anda sedikit ke samping, baik ke arah tengah tubuh Anda atau ke arah luar paha Anda. Kita perlu bekerja di sekitar arteri, bukan langsung di atasnya. Kita perlu melepaskan jaringan di sekitarnya yang menekannya. Pertahankan tekanan menyapu atau statis ini pada titik-titik yang paling tegang selama 1 menit penuh. Dr. Castillo selalu menekankan pentingnya waktu, karena tubuh membutuhkan waktu untuk memproses pesan tersebut. Saat Anda menariknya ke belakang, sama seperti pada otot piriformis, Anda akan merasakan lonjakan, aliran darah hangat yang tiba-tiba. Ini menandakan bahwa arteri femoralis mengirimkan pasokan penuhnya ke cabang-cabang yang benar-benar penting di dalam panggul. Arteri pudendal internal dan cabang-cabang terminalnya. Cabang-cabang ini secara langsung bertanggung jawab atas respons kongesti panggul yang ingin kita optimalkan. Dengan membersihkan jalur femoralis, kita memastikan bahwa pesan yang dikirim oleh perineum dan energi yang dilepaskan oleh otot gluteal dalam memiliki jalur yang jelas untuk mencapai tujuannya. Kita mengoptimalkan hidrolika keintiman, melepaskan kekakuan yang telah menumpuk selama bertahun-tahun akibat gaya hidup kurang aktif. Titik ini mewakili pelepasan kekakuan kronis dari pusat kekuatan. Demikianlah kesimpulan eksplorasi mendalam kita. Kita telah memahami dan mengaktifkan tuas-tuas kunci dengan melepaskan otot gluteus dalam untuk mengoptimalkan bahan bakar dan dengan membersihkan jalur femoral, memastikan bahwa aliran darah, hidraulika keintiman, memiliki jalur yang jelas dan bebas dari kekakuan kronis. Saya ingin sekali membaca tentang pengalaman Anda. Dari kedua titik pelepasan ini, piriformis atau jalur femoral, mana yang menurut Anda paling berpengaruh pada sensasi atau kesejahteraan Anda? Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat dan ingin terus membangun pengetahuan tingkat lanjut ini, silakan sukai video ini, berlangganan, aktifkan notifikasi agar Anda tidak melewatkan modul berikutnya, dan bagikan sumber daya berharga ini kepada mereka yang paling membutuhkannya. Terima kasih telah meluangkan waktu ini untuk tubuh dan pengetahuan diri Anda. Dengan cinta dan dedikasi, Dr. Elena Castillo,